Assalamualaikum pemirsa. Berjumpa lagi di channel Susno 2G, channel di mana kita bisa belajar tentang hukum yang berlaku di Indonesia melalui kasus-kasus yang terjadi di negara kita. Baru-baru ini tiba-tiba saja LPSK dalam siaran persnya menyatakan bahwa akan mencabut status perlindungan saksi terhadap Barada Eliezer dengan alasan bahwa Barada Eliezer ini memberikan keterangan pers atau membuat satu wawancara dengan media swasta di dalam tahanannya. Kenapa LPSK sampai mencabut status perlindungan saksinya? Apakah ada hal-hal yang di dalam pernyataan Eliezer yang membahayakan dirinya? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita bincangkan dengan Pak Susno. Pak, melalui siaran persnya LPSK baru-baru ini menyatakan bahwa mereka akan mencabut status perlindungan saksi terhadap Barada Eliezer. Kenapa bisa begitu, Pak? Ya, baiklah. Jadi kita lihat dalam perlindungan yang diberikan oleh LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Barada Eliezer sejak awal ya. Sejak awal kita lihat kesannya terlambat ya. Kesannya terlambat setelah didesak oleh publik baru mengeluarkan surat perlindungan. Nah, perlindungan apa yang diberikan? Ya jelas kalau wajarnya ya normalnya atau idealnya adalah perlindungan hukum dan perlindungan fisik gitu ya. Kita belajar ke runutnya ya. Sekarang pertanyaannya, apakah perlindungan fisik terhadap Barada Eliezer diberikan oleh LPSK kepada Barada Eliezer? Nampaknya ya minim sekali ya, atau boleh dikatakan tidak ya. Kenapa? Perlindungan fisik itu dilakukan oleh Polri selama dia di dalam tahanan kepolisian. Selama dia berada di lembaga pemasyarakatan seperti sekarang, ya perlindungan fisik itu diberikan oleh Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Kumham. Makanya Pak Yohana ya Menkumham menyatakan kami menjaminnya sangat terjamin gitu keamanan fisik. Jadi kalau yang dikhawatirkan oleh LPSK terhadap statement yang diberikan oleh Barada Eliezer di dalam wawancara kepada TV swasta kan salah satu alasan pencabutan perlindungan adalah dikarenakan mengadakan wawancara dengan media swasta yang katanya membahayakan keamanan Eliezer. Eliezer itu udah jadi polisi sekarang, hanya dia berstatus adalah terhukum gitu kan, terpidana. Siapa yang memberikan perlindungan keamanannya? Ya jelas kalau dia di lembaga pemasyarakatan. Selama di Bariskrim, tahanan Bariskrim ya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi tak perlu ada yang dikhawatirkan oleh LPSK. Dan memang LPSK selama ini minim sekali memberikan perlindungan keamanan fisik. Yang dia berikan adalah perlindungan hukum. Nah, perlindungan hukum apa yang dia lakukan? Ya berupa desakan-desakan, ya berupa surat misalnya kepada majelis hakim atau surat kepada kejaksaan atau surat kepada kepolisian agar saudara Barada Eliezer itu diberikan keringanan hukuman karena dia justice kolaborator. Nah, itu yang dia lakukan. Nah, apakah keringanan hukuman yang diterima oleh Barada Eliezer dan sehingga dia tetap pada status sebagai anggota Polri adalah sebagai hasil besar dari LPSK? Saya kira ya, ada andil dari LPSK. Tapi kontribusi yang terbesar adalah dari publik. Nah, publik itu siapa? Ya masyarakat, ya netizen yang tergabung di dalam berbagai
provinsi, kelompok, kemudian para pakar, gitu kan, bersuara memberikan desakan kepada kejaksaan supaya tuntutannya tidak berat, bersuara kepada majelis hakim, bersuara kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia agar statusnya tetap anggota Polri. Jadi perlindungan hukum inilah yang diperlukan. Dan sekarang apa masih perlu? Ya sekarang kalau soal fisik ya nggak perlu dikhawatirkan lagi. Apanya yang dikhawatirkan? Wong yang melindungi polisi, keamanannya, wong dia sendiri polisi, yang melindungi di penjara atau di lembaga pemasyarakatan, ya Dirjen Pas beserta aparatnya, jadi Kemenkumham, tak perlu dikhawatirkan. Kalaupun LPSK mau melindungi keamanan fisik dan jiwanya, maka pertanyaan besarnya adalah bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Wong itu di dalam tahanan, wong anggota LPSK nggak ada di situ. Di tahanan baris krim juga begitu. Nah, jadi artinya perlindungan hukum. Perlindungan hukum masih diperlukan? Saya kira tidak. Statusnya sudah kembali menjadi anggota Polri atau tetap menjadi anggota Polri. Kemudian perkaranya sendiri, Eliezer tidak mengadakan banding dan tidak ada upaya hukum lagi. Ya udah selesai. Nah, sekarang timbul pertanyaan, klausal mana yang dilanggar? Ya mungkin katanya ada klausal yang membahayakan keamanan fisiknya. Nah kalau keamanan fisiknya berbahaya, toh bukan LPSK yang melindungi. Jadi artinya ini perbuatan sepihak LPSK mencabut perlindungan terhadap Barada Eliezer ini justru merugikan LPSK sendiri. Karena saat kemarin-kemarin saat mencuatnya perkara Sambo dengan tokoh yang mengemuka Sambo dan Eliezer, LPSK naik daun gitu, terangkat gitu kan. Publik memihak pada LPSK walaupun ada beberapa koreksi pada LPSK. Tapi dengan dia mencabut perlindungan ini, lah orang jadi bertanya-tanya, perlindungan fisik bagaimana yang dicabut, perlindungan hukum bagaimana yang dicabut. Justru hasil yang telah bagus dicapai oleh LPSK, orang menjadi ya mencibir. Apakah LPSK ini merajuk gitu. Jadi ada semacam yang kurang tepat dilakukan. Mari kita kembali kepada perlindungan keamanan fisik. Kalau melindungi keamanan fisik itu tak perlu LPSK. Semua manusia, semua warga negara melihat keancaman jiwa seseorang terancam wajib memberikan pertolongan dan perlindungan. Ya, semua orang. Tak perlu dia LPSK, tak perlu dia polisi, apa-apa. Tanpa melihat apakah orang itu penjahat, apakah orang itu orang baik-baik, begitu keamanan jiwanya terancam, semua orang wajib melindungi. Lah ini kok lembaga mencabut. Jadi kalau terjadi apa-apa terhadap si Eliezer di hadapan mata LPSK, apakah LPSK akan berpangku tangan? Ini lembaga loh, lembaga yang digaji oleh pemerintah atau negara, yang digaji oleh rakyat. Jadi artinya pencabutan ini justru mencoreng nama LPSK sendiri gitu. Jadi kurang tepat lah saya kira gitu. Nah itu apa Pak? Apa karena LPSK-nya ngambek ini Pak? Karena merasa sepertinya kayak posisi atau kepentingannya sedikit tergeser dari yang sebelumnya. Ya kepentingannya sudah selesai kok. Artinya kalau memang perjanjian itu dibuat tiap berkala, perlindungan itu apakah tiap 3 bulan atau berapa, dan juga ada klausal di dalam perjanjian itu mestinya dimuat apabila telah selesai atau perkara telah inkrah atau apa, maka perjanjian berakhir dengan sendirinya. Sama dengan ini, perjanjian mestinya sudah berakhir tanpa diakhiri, perjanjian terhadap perlindungan hukumnya ya sudah. Karena sudah nggak ada lagi, yang perkara sudah inkrah kok. Nah, perjanjian perlindungan fisik, apanya yang diamankan fisik? Oh, itu polisi yang amankan kok. Selama di tahanan Polri, selama ditahan di lembaga pemasyarakatan, ya Pak Menteri sendiri sudah mengatakan kita sangat-sangat concern untuk melindungi keselamatan dia. Jadi itulah artinya mencabut sesuatu yang tak perlu dicabut gitu.
apanya yang dicabut gitu. Kan orang bertanya gitu kan. Justru artinya yang dirugikan, kurang bijak lah gitu. Lalu sebenarnya sejauh mana sih Pak efektivitas perlindungan oleh LPSK ini Pak? Mari kita tinjau perlindungan hukumnya ya karena di backup oleh media sosial, di backup oleh media konvensional, di backup oleh pakar, di backup oleh para ahli dan sebagainya, suaranya jadi menggaung sedemikian hebat gitu kan. Jadi tapi ada juga peranan LPSK walaupun tidak 100%. Ya. Peran yang paling besar adalah peran media sosial, peran desakan masyarakat untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak dari siapa? Dari Barada Eliezer. Artinya Barada Eliezer adalah justice kolaborator sehingga dia harus diberikan hukuman yang paling ringan di antara para terdakwa. Bila perlu dibebaskan. Nah ini menggaung terus. Siapa yang menggaungkan? Yang menggaungkan ya berbagai media sosial. Di Twitter, di Facebook, kemudian di podcast, kemudian ya di TikTok, terus media konvensional di televisi, radio, dan sebagainya tiap hari. Jadi artinya ya LPSK mendapat hal yang menguntungkan gitu kan. Itu perlindungan hukum dan perlindungan hukum sudah selesai dan sudah berhasil gitu. Jadi nggak perlu lagi. Nah, jadi efektifnya, apakah efektif perlindungan hukum? Efektif sepanjang di backup oleh publik. Sangat efektif. Tapi kalau tidak di backup oleh publik, maka LPSK diabaikan gitu. Saya pernah dilindungi oleh LPSK. Bahkan saya bukan sebagai justice kolaborator ya. Saya adalah whistleblower gitu. Dinyatakan oleh putusan pengadilan saya whistleblower gitu kan. Tapi saya dihukum juga gitu. LPSK diam gitu. Tapi LPSK waktu itu ya, bukan sekarang. Artinya tanpa di backup karena waktu itu kan media sosial belum begitu menggaung, belum begitu bergema seperti sekarang. Kalau sekarang bagus sekali ya. Jadi perlindungan hukum efektif apa tidak tergantung siapa yang membackup LPSK. Perlindungan fisik efektif apa tidak? Saya kira perlindungan fisik tidak terlalu efektif ya karena LPSK tidak punya yang namanya safe house, tidak punya yang namanya aparat atau pasukan untuk melindungi. Dan yang melindungi sampai dengan saat ini kan selama ada dalam tahanan kepolisian ya Polri yang melindungi. Selama di kejaksaan ya kejaksaan yang melindungi. Selama di lembaga pemasyarakatan ya lembaga pemasyarakatan yang bertanggung jawab penuh terhadap keamanan daripada warga binaannya. Jadi dengan dicabutnya perlindungan ini ya mengakibatkan apa? Ya mengakibatkan nama LPSK sendiri yang selama ini sudah bagus, sudah baik menjadi orang bilang loh LPSK merajuk ya. Jadi artinya keputusan yang kurang tepat gitu. Dan si apa namanya Barada Eliezer memberikan keterangan media, ya Menteri Kumham sebagai orang yang melindungi dia di dalam tahanan sudah mengizinkan, di Polri pun mengizinkan. Itulah yang bertanggung jawab terhadap keamanan fisiknya. Dialah yang paling tahu. Nah, seolah-olah di sini LPSK take over bahwa keamanan fisik itu ada di kami gitu. Dan kenapa menteri mengizinkan? Ya menteri bagus ya itu hak seseorang untuk menyampaikan suaranya, mungkin bisa sharing pengalaman kepada publik bahwa kejujuran itu ada nilainya gitu. Kejujuran itu sekarang dihargai gitu. Ya itulah. Jadi jangan dibungkam gitu. Ya. Lalu kalau sebenarnya perlindungan fisik dan perlindungan hukum bagi Barada Eliezer ini sudah ada yang menangani, Pak. Jadi sebenarnya perlindungan model seperti apa sih Pak yang dilakukan oleh LPSK kepada saksi dan korban secara umum ya Pak? Ya secara umum starting daripada perkara itu terjadi ya. Sudah ada misalnya saksi atau ada korban atau saksi merangkap korban ya yang dia terancam jiwanya kalau dia bersuara untuk membuka perkara itu.
Jadi misalnya diberikan pada siapa? Diberikan kepada justice kolaborator. Siapa justice kolaborator? Yaitu orang yang terlibat dalam perkara itu. Dia terlibat. Si Eliezer ini kan terlibat sebagai Ya. pelaku dia. Tetapi dia membuka. Tanpa dia membuka cerita apa yang terjadi, maka perkara itu tidak terungkap. Maka dia wajib diberikan perlindungan fisik dan perlindungan hukum. Nah sekarang siapa lagi? Ya whistleblower. Siapa whistleblower? Whistleblower adalah orang yang tidak terlibat dalam perkara itu. Dia membuka perkara itu. Contohnya saya lah, saya ini pernah loh, tapi tidak diberikan. Hanya statusnya aja, tapi hak saya tidak diberikan. Sayalah yang membuka perkara-perkara besar. Mafia pajak, mafia hukum, ya segala macam lah, gayus tambunan itu. Ya saya tidak terlibat di dalam perkara pajak itu. Saya tidak terlibat di dalam perkara mafia hukum itu. Saya buka gitu. Begitu saya buka, saya dicari-cari kesalahannya, saya dijebloskan dalam penjara gitu. Sehingga saya tidak tuntas mengusut perkara mafia hukum, tidak tuntas mengusut mafia pajak. LPSK gimana? Diam. Nah, hakim waktu itu belum berapa ngerti. Baca putusan perkara saya. Saya itu whistleblower, tapi dihukum gitu. LPSK diam gitu. Tapi oke lah, itu masa lalu. Tak perlu kita bincangkan, tahu hukuman sudah selesai salah jalani. Tapi saya sudah berbangga dan senang sekarang bahwa orang-orang sudah berani bersuara benar gitu, menegakkan kebenaran. Jangan justru ini dihambat lagi oleh LPSK aja yang menghambat gitu. Wah, saya putus hubungan. Jangan, kurang bijak. Nama LPSK yang sudah harum, sudah bagus, ya kita jaga. Karena LPSK ini bukan miliknya LPSK. LPSK ini milik bangsa Indonesia di dalam mengungkap berbagai perkara supaya perkara itu terungkap tuntas, bukan milik kelompok perorangan gitu ya. Oke. Kalau bercermin dari kasus yang Bapak pernah hadapi dulu, jadi sebetulnya LPSK ini harus menunggu sang justice kolaborator atau whistleblower datang ke mereka, atau LPSK yang harusnya mengulurkan tangannya, Pak, mengatakan, oke, Anda dalam perlindungan kami ya, gitu, karena Anda adalah saksi korban begitu, Pak. Negara ini membuat sesuatu lembaga tentu ada gunanya ya. Gunanya itu untuk melindungi jiwa orang. Ya. Tak perlu menunggu, walaupun di dalam undang-undangnya tidak dinyatakan proaktif begini-begini, tetapi orang yang mengawaki itu, dia harus tahu untuk apa ini dibentuk, gitu. Oh, untuk ini. Ya dia proaktif, ada kejadian proaktif, kemudian prosedur-prosedur untuk memberikan perlindungan itu diperpendek jalurnya. Kalau kemarin kan kita lihat, prosedur memberikan perlindungan terhadap Barada Eliezer kan panjang kan. Sampai timbul desakan publik ya, kalau seandainya terancam udah mati si Eliezer itu. Karena yang dihadapinya jenderal gitu, masih aktif waktu itu. Tapi perlindungan kita tunggu-tunggu lama, kasih masih proses penelitian, proses ini, proses itu. Ya 5 menit orang udah mati, apalagi berhari-hari. Tidak apa-apa lah, tapi ini pelajaran bagi kita bersama. Bernegara itu belajar, gitu. Proses tiap hari, semakin waktu bertambah semakin baik. Ya mungkin ada kekurangan di dalam perangkatnya atau SOP-nya diperbaiki. Kalau kekurangannya di dalam undang-undang, ya undang-undangnya diamandemen. Siapa yang mengamandemen? Ya DPR bersama pemerintah. Siapa yang mengajukan? Ya orang LPSK. Misalnya karena undang-undang itu sudah terlalu lama, tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, LPSK menginventarisir apa yang kurang, apa diajukan kepada DPR, kepada pemerintah, kepada Kemenkumham ya, untuk ada amandemen bila perlu dirubah lagi, diganti undang-undang yang baru, yang sesuai perkembangan zaman, yang sesuai kebutuhan masyarakat. Karena kita membentuk LPSK itu bukan untuk LPSK. LPSK itu untuk rakyat Indonesia. Jadi rasakanlah apa yang diperlukan oleh rakyat Indonesia gitu ya. Lalu dengan LPSK mencabut perlindungannya terhadap Barada Eliezer ini, Pak, apakah keamanan fisik dan psikis Eliezer akan terganggu? Ya tidak. Karena apa? Polisi atau Polri ya lembaga yang sangat kita percaya, sangat kredibel dan sangat berpengalaman, pirantinya lengkap untuk memberikan perlindungan fisik. Dan Kapolri beserta pejabat-pejabat Polri akan malu besar gitu ya. Manakala
si Barada Eliezer disakiti, dicederai atau dibunuh oleh orang. Bisa-bisa Kapolri dicopot gitu kan. Dan malu gitu kan. Kok nggak mampu ya. Demikian juga selama di dalam lembaga pemasyarakatan sebagai warga binaan. Menteri Kumham beserta jajaran Dirjen Pemasyarakatan akan sangat malu manakala dicederai apalagi sampai meninggal dunia. Dianggap tidak mampu itu memberikan perlindungan dan pengamanan. Mereka sudah punya sistem yang bagus. Ya, LPSK gimana kalau kita tanya, misalnya keamanan fisiknya diserahkan pada LPSK. Menjadi the big question is, bagaimana LPSK mengamankan orang dalam tahanan itu? Apa orang LPSK akan ikut di dalam tahanan itu, nongkrong di situ? Ya jadi kan sesuatu yang aneh kan. Misalnya di dalam tahanan Polri, di dalam tahanan Baris Krim, bagaimana dia? Dia kan tidak di situ. Kan kepercayaan sepenuhnya kita lakukan. Dan kita yakin aparat Polri siapapun yang ditahan di situ pasti akan melindungi keamanannya. Karena tidak akan mempertaruhkan kredibilitasnya sebagai aparat keamanan di negara ini yang melindungi jiwa dan keselamatan manusia gitu ya. Nggak mungkin lah. Demikian juga dengan Kementerian Kumham dalam hal ini Dirjen Pas. Jadi dengan dicabutnya ini orang jadi bertanya-tanya, ada apa dengan LPSK? Oh, statementnya kita dengarkan, si jubirnya mengatakan membahayakan keselamatan jiwanya. Lah, apanya yang bahaya? Dan kalau bahaya LPSK mau apa? Tambah dicabut, ya tambah berbahaya gitu kan? Misalnya, oke lah, taruhlah kita anggap berbahaya. Lo kok dicabut? Apa akan dibiarkan dia mati? Matilah kau kata. Nah, harusnya jadi justru makin dilindungi ya Pak ya ya. makin dilindungi gitu. Jadi artinya LPSK itu dibentuk untuk mengamankan jiwa warga negara Indonesia siapapun dia gitu. Jangan malah dicabut gitu. Kok nggak tepat? Oh, kamu statementmu membahayakan keselamatanmu. Oke, saya cabut biar kamu mati sekalian. Lah, artinya tidak memikir. Jadi yang rusak namanya kan LPSK sendiri. Sayang, LPSK itu milik rakyat, milik bangsa, bukan milik sekelompok atau golongan. Ya. Terakhir Pak untuk menutup pembicaraan kita hari ini. Berarti keputusan LPSK kemarin belum tepat ya Pak ya. Lalu sebenarnya model perlindungan seperti apa Pak yang ideal untuk Barada Eliezer ini? Barada Eliezer sekarang perlindungan hukumnya sudah selesai ya karena proses hukumnya sudah inkrah. Nah sekarang perlindungan apa? Perlindungan fisiknya. Dia polisi kok. Dia polisi, dia punya kesatuan. Kesatuannya BRIMOB. BRIMOB tidak akan membiarkan anggotanya disakiti orang. Dan dia sekarang berada di dalam tanggung jawab yaitu Dirjen Pas gitu, Dirjen Pemasyarakatan. Pasti Dirjen Pas memberikan pengamanan yang ekstra. Ya sudahlah, kalau soal keamanannya nggak perlulah dicawe-cawe lagi kita. Kalau kita nggak percaya berarti kita nggak percaya kepada aparat yang sudah berpengalaman hampir 100 tahun yaitu lembaga pemasyarakatan. Nggak percaya juga berarti kita nggak mempercayai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi artinya keputusan yang diambil itu menurut saya agak kurang tepat ya. Agak kurang tepat, merugikan nama LPSK sendiri. Oke lah, nggak apa-apa lah, ini pengalaman gitu. Tak ada yang sempurna di negara ini. Termasuk keputusan yang diambil, tidak ada yang sempurna. Ya mungkin belajar dari keputusan itu untuk kedepannya siapapun yang menjadi komisioner LPSK, yang mengawaki LPSK, pengalaman-pengalaman seperti ini untuk memperbaiki kinerja lembaga itu supaya betul-betul bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Itu tadi menutup bincang kita hari ini. Pemirsa, teruslah dukung kami dengan memberikan like dan subscribe kepada channel ini supaya channel ini semakin berkembang. Bila Anda ingin membagi pengalaman tentang ketidakadilan yang pernah Anda terima atau dirasa kurang sreg dengan pelayanan masyarakat, Anda dapat membagi pengalaman tersebut kepada kami dengan mengirim ke alamat yang tertera di
channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.